terlambat sedikit. Oke, kelas kita mulai ya. Kali ini saya akan membahas rehabilitasi of ankle after akut dan kronik. Yang pertama kita bahas dulu anatominya dulu. Ankle sprain itu Recording in progress. Oke. Oke, yang pertama anatomi ankle dulu ya. Saya jelasin anatomi ankle dulu. Di situ ada ya, di belakang kalian ada ya. Di tempat kalian ada ya, itu. Oh, biar ngajarin yang di sini maksudnya. Kenapa? Di spotlight. Pertama kita aja sih sebenarnya. Jadi ankle itu paling banyak lebih di ligamen ya. Karena kalau kemarin kita bahasnya hamstring. Kalau hamstring apa? Kira-kira. Kalau hamstring spray. Kalau ankle. Hamstring apa? Kalau hamstring cederanya apa kira-kira? Sprain apa strain? Kalau yang ankle, sprain. Bisa bedain ya. Jadi kalau ankle ini dia lebih banyak ligamennya yang terkena. Yang paling sering terkena itu ligamen. Susah juga ya. Ini di sini aja. Nah, yang paling sering itu ligamen ini. Ini ATFL. Nih, anterotibular ligamen. Ini nih. Nah, kenapa? Karena paling sering cederanya kecengklaknya ke kanan, ke sisi lateral. Ya, jadi dia kakinya masuk. Jadi sisi lateralnya terkena. Ini. Kemudian lawan dari itu ada posteriornya. Nah, jadi ada yang posterior collateral ligament. Terus kadang juga kalau yang lainnya jarang terjadi ya, karena yang paling sering itu instability-nya si ATFL sama PTFL-nya, posteriornya. Kalau lainnya jarang kena. Jadi anatominya. Kemudian, nah ini mekanisme terjadinya injury. Jadi yang paling sering itu eversi dan inversi. Jadi kalau bisa ngebedain ya, eversi ini kakinya yang keluar. Jadi ibaratnya kelingkingnya yang dibawa keluar. Nah jadi ini ke arah keluar. Jadi bisa sambil praktek ya, sambil praktek gerak sendiri, digerakin sendiri. Jadi ketika kaki kalian jalannya keluar, itu eversi. Sedangkan kecengklaknya kalau ke dalam, inversi. Nah, kalau inversi seperti ini ya. Kira-kira yang terkena ligamennya apa? Yang ATFL tadi ya. ATFL tadi. Karena dia yang anterior. Nah, jadi dia lebih ke depan. Kalau yang eversi, nah ini biasanya posteriornya kena, medialnya juga kena. Cuma paling sering yang posterior. Cuman angka kejadian yang seperti ini jarang banget kejadian. Yang paling sering yang begini. Dan angka kejadian ankle sprain yang
inversi sering banget kejadian. Bahkan mungkin kalau kita aja yang biasa sering banget ya, kena lubang dikit, kecengklak gitu. Nah, ini aspeknya mekanisme injury tadi. Kalau yang lateral tadi, nah ini yang paling kena biasanya. Sisi lateral tadi, posisi cederanya inversi ya, ingat-ingat lagi. Jadi kalau ke dalam, cederanya yang luar. Jadi yang kena cederanya ATFL, biasanya bahasanya disingkat, anteriotibialofibular ligament. Nah, jadi disingkat. Jadi kita jangan bingung ketika kalian bikin laporan ada tulisan bahasa-bahasa singkatan ATFL, PTFL. Nah, sisi lateral pun, posterior pun juga kadang kena. Ya. Terus calcaneonya juga kena, di calcaneusnya. Terus kalau yang medial tadi, yang eversi tadi. Nah, jadi ini lebih yang jarang ya. Jadi dua ini jarang. Yang paling sering tadi yang angka kejadian yang paling sering adalah yang lateral. Nah. Kemudian yang high. Yang high tadi eksternal rotasi, jadi kayak yang jinjit ya, biasanya kayak ini. Nah, inferiornya juga kena kalau yang dia lebih tinggi. Kemudian ada posteriornya, ada PITFL, banyak kan jadinya kalau disingkat jadi panjang-panjang. Nah, kayak kadang tapi jarang terjadi. Yang paling sering terjadi ada ATFL yang paling sering kita dengar ya. Terus ini ada ligamen-ligamen lainnya yang mungkin kena dan mungkin bisa jadi nggak kena juga. Oke, kita next. Nah, ini ada klasifikasinya. Klasifikasi kalau di ligamen dia lebih grade-nya berbeda ya dengan otot tendon seperti yang kemarin itu kita bahas hamstring atau mungkin quadricep. Kalau di ligamen dia ke stres dikit bakal berasa banget, berasa goyangnya, oblaknya, karena ligamen ini adalah otot-otot stability. Jadi dia memegang kendalinya si tulang dengan tulang. Jadi dia ibaratnya kayak karet. Dia bentuknya kayak karet ya. Kalau mungkin kalian pernah lihat tulang sapi, tulang kambing itu ada putih-putih, nah itu ligamennya. Ini dibilang urat. Kalau mungkin orang bahasa umum urat gitu, uratnya, gitu. Uratnya jadi pinggirannya. Terus, nah kalau grade 1 itu biasanya cuman kecil ya, bahkan mungkin nggak sampai ketarik. Jadi berarti kayak karet itu cuman ditarik-tarik doang, tapi nggak sampai melar gitu. Ibaratnya melarnya kecil lah gitu. Kalau karet gelang. Kalau grade 2, dia itu ketarik, tapi ligamennya kendor. Ibaratnya kalian pernah diibaratkan kayak si karet gelang itu, dia itu kita tarik lama banget, ibaratnya ke stretch ya. Nah, terus kita balikin, dia nggak bakal bisa balik karena udah tertarik kendor gitu. Terus rehabnya diapain? Ya ligamen nggak bisa kita balikin jadi kencang lagi gitu. Kayak karet pun nggak bisa ditarik lagi, dibalikin jadi kencang, itu nggak bisa. Karena dia bentuknya elastik. Kalau otot kita rehab, bisa strength lagi, kuat lagi, terus jaringan-jaringan lunaknya bisa nyambung lagi. Kalau ligamen susah, bahkan nggak bisa. Kemudian yang grade 3-nya komplit. Nah, komplit itu biasanya ada yang sampai putus ya. Bahkan kalau kalian mungkin paling sering itu di basket, pemain basket tuh sampai ketika cedera habis lompat gitu bisa sampai goyang, sampai oblak gitu. Jadi si ligamennya, nah kebetulan ini ligamennya ada calcanealnya. Nah,
Kanalnya. Jadi dia biasanya antar kanal sama nih anti-FL ini. Dua ini yang paling sering kena. Nah, kalau udah putus ya udah nanti tesnya kita praktekkan sambil jelaskan. Jadi ketika sobek bahkan putus. Nah, kalau putus bagaimana rehabilitasinya? Mau nggak mau harus operasi. Karena berbeda dengan tendon ya. Nah, ini ada special testnya. Special test yang pertama ada anterior, kemudian talar test, tilt test. Yang ketiga adalah squeeze. Nah, squeeze itu dikencengin. Mau praktek? Boleh, ayo. Satu, siapa mau ini? Ayo. Yang ini yang cedera ada kan? Yang cedera, siapa? Pakai yang cedera. Apa-apa. Nanti kan kita tes semuanya. Besok gak baju ya? Oh, bisa pakai aja. Oke. Tiduran. Yang pertama adalah sebentar. yang pertama anterior drawer test. Nah, pakai ini caranya. Oke. Pertama anterior drawer test ya. Jadi yang pertama dipegang yang sakit ini ya. Ya, kebetulan yang ini jadi kelihatan. Jadi kita pegang, pegangnya dari sini. Ini dari sini. Yang satunya pegang tumitnya. Jadi sesuai dari gambar itu ya. Itu gambarnya kan ada gambar panah atas, panah bawah. Jadi kita translasiin. Kita translasiin si ininya. Biasanya ada goyang, kalau nggak ada nyeri. Jadi kalau kita goyang, jadi si ATFL itu yang ada di sisi depan, ya, biasanya lemes karena dia nggak menahan. Jadi ketika kita dorong ke depan begini, dianya loss. Itu berarti ATFL tesnya positif. Kemudian duduk. Kemudian yang CFL kolateral ya. Nah, duduknya nggak apa-apa gini. Mas. Ya. Nah, kemudian kita tes pressure. Nah, deketin nggak apa-apa. Dan kita pressure seperti ini. Nah, biasanya kolateral. Nah, ini aja bunyi. Ini pasti sering cedera. Ini yang paling satu yang kena mananya? Medialnya. Nah, kalau begini dia nggak sakit karena yang ternyata medialnya nggak kena ya. Jadi talar itu bisa ke sini, bisa ke sini. Seperti halnya ATFL. ATFL tadi kan posisinya begini ya. Jadi kalau ATFL itu kita pegang si tibianya, kita dorongnya ke bawah. Jadi kalau tumitnya ke atas, ATFL-nya positif. Kalau kebalik, kita ini namanya tes buat PTFL-nya. Ya, jadi namanya posterior drawer. Kalau didorong begini, posterior drawer. Bisa juga kalau nyamannya kalian bisa juga begini. Jadi ketika didorong begini goyang. Jadi dia ke bawah sini, si ankle ini bakal goyang. Ini oblak. Nah, rasa ya. Bisa jadi posteriornya yang kena. Kalau lateralnya, lateralnya enggak. Kemudian kita tes squeeze. Nah, biasanya kalau kita kencengin begini, dia ada rasa nyeri.
atau adanya pergerakan di ligamennya. Nah, nggak ada apa-apa ya. Nah, biasanya nggak masalah. Biasanya talar tes, kayak begini, kita balikin begini, dia ada nyeri. Atau enggak, loose, atau oblat, jadi dia lepas ininya. Mungkin karena dia udah cukup lama, jadinya dia nggak terlalu ini. Sama grade-nya berarti dia nggak sampai ke stretch banget atau sampai ruptur. Jadi dia masih bisa menahan si ototnya. Oke. Nextnya ini ada anterior, ada posterior. Talatas itu bisa yang ke sisi inferior sama inversi sama eversi. Nah, kita langsung ke manajemen fisioterapinya. Di fase 1, nah, biasanya cedera ankle di fase 1 kalau kalian yang dilakukan ngapain? Tetap ya, itu treatmentnya adalah kuncinya rise, nasi itu rise, ice, compression, elevation. Itu basic banget ya, basicnya itu. Boleh kalian polis, boleh yang rise plus apa sih saya lupa itu boleh. Jadi basicnya rise, istirahat, dikompres, kompresnya harus dingin karena masih akut banget ya. Namanya juga fase 1, akut fase minggu ke-1. Biasanya 14 hari pertama fase pemulihan ankle itu paling cepat. Jadi ankle itu paling cepat kenanya, paling cepat pulihnya. Jadi goalnya biasanya bengkak banget ya. Biasanya di area sini bengkak banget di anteriornya. Kemudian mengurangi sakitnya. Tugas kita kalau mengurangi sakit bagaimana? Bisa juga pakai modalitas. Modalitas fisioterapi apa aja kira-kira? Ada yang bisa jawab? Selain yang di sini, ayo yang di online pakai suara. Apa aja modalitasnya? Buat nyari bisa pakai TENS, Pak. Ya. Bisa pakai TENS buat nyari. Jadi bisa pakai TENS ya. TENS itu untuk mengurangi nyerinya. Kemudian protect from injury. Nah, protect from injury itu jadi kita ngejaga supaya dia nggak cedera lagi. Karena ibaratnya kan kaki itu sering kita pakai terus, nggak mungkin kita istirahatin terus. Nah, jadi selain mengurangi bengkaknya, kita protect. Protectnya pakai apa? Bisa juga pakai brace, ankle brace namanya. Jadi ankle brace itu kayak yang deker tapi buat ankle. Ya, bisa juga ankle support. Cuman ankle brace itu dia lebih rigid, lebih keras. Kalau itu ankle support biasanya paling sering. Nah. Kemudian maintain appropriate weight bearing. Nah, itu apa? Itu weight bearingnya kita programin.
Jadi kita harus ngerti berapa persen berat badan, berat si tumpuan kaki gitu. Caranya gimana? Kalau ngukur persentase berat weight bearingnya dengan timbangan. Ya. Jadi misalkan ini timbangan ya, misalnya timbangan, ada timbangan benar. Kita pakainya timbangan biasa. Jadi kita pakainya timbangan biasa aja cukup. Jadi si pasien ketika berdiri, apa namanya? Nabil berdiri. Misalkan ankle-nya yang sakit sebelah kiri. Jadi Nabilnya kaki kanannya di sampingnya, sebelah kiri. Ketika sakit ankle nggak mungkin kan dia bisa boleh napak full begini. Pasti dia akan nyahan setengahnya sampai dia bisa napak. Karena sakit banget pasti ketika pertama kali fase pertama. Terus bagaimana? Nah, latihan bearingnya. Latihan bearingnya yang kiri ditapakin. Jadi beratnya diperkirakan. Seperti ini. Nah, jadi ketika ini kalian presentase berat badannya harus dihitung. Ya. Jadi berat badannya berapa? Nah, ini kan dia hanya menggunakan sekian persen dari berat badan fullnya. Gitu. Jadi yang pertama berat badannya dihitung dulu berapa berat fullnya, terus dihitung berapa persennya. Nah, kalau dia begitu, nah dia kan mau nggak mau full napak, itu nggak boleh, karena dia bakal force-nya kenceng sih di ankle-nya. Nah kemudian increase pain free, gimana dong increase pain free-nya? Hampir sama, cuman ini dengan ROM. Nah, kira-kira diapain kalau increase pain free dengan ROM? Nah, ambilnya tiduran terlentang, duduk nggak boleh duduk, hadap sana. Nah, yang perbedaan decrease pain sama increase pain free apa bedanya? Nyerinya nggak berasa ya? Ada yang bisa jawab lainnya? Mungkin ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Apa ada yang ini? Kira-kira apa perbedaannya? Kalau di Brisbane itu dia lebih Nah, kalau itu itu, jadi kita menunjukkan supaya orang Iya. di bagian cedera, yang terlibat sama daerah dekat bagian cederanya itu akan untuk ditingkatkan. Tensinya ditingkatkan. Oke. Yang online mungkin ada yang mau jawab, mau nambahkan? Nabil agak maju dikit. Gantung, kakinya gantung. Di sini, maaf. Nah, dua-duanya. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang mau nambahkan? Benar-benar. Decrease pain sama increase pain free ROM itu sama. Cuman kenapa decrease pain itu ditaruh di atas? Jadi tujuan pertamanya adalah sakitnya dulu yang hilang. Jadi entah dia yang diem, biasanya kan kalau orang cedera pertama diem aja sakit gitu. Nah, tujuan decrease pain ini sakitnya dikurangin. Nah, makanya kenapa tujuannya bisa pakai IS, bisa juga kalau fisioterapi harus tahu ya NSAID. Nah, itu apa obat-obatan? Cuman kita kan nggak boleh memberikan obat-obatan ke pasien. Nah, kita memberikannya apa ya? TENS itu. Jadi TENS-nya, dosisnya, nah itu tugas, itu peran fisioterapi. Mungkin kalau mau ini ya konsulnya ke dokter boleh. Dokter memberikan obat anti nyeri. Makanya kenapa fisioterapi harus kerjasama dengan tim yang lain ya. Nah, kalau yang increase pain free room, jadi ketika dia bergerak, misalkan dia ke arah sini,
Ini ke arah mana nih? Ini arahnya mana? Ke sini. Ini turun. Kalau ke bawah sini ke arah mana? Ke arah sana. Ayo. Ayo. Sini ke arah mana? Ini kemana? Ini kemana? Kalau ini kemana nih? Ini deh. Arah itu. Ya, kemana? Ini kemana? Ini kemana? Ada suaranya nggak? Suara saya ada kedengaran? Kalau ini kemana? Ini plantar apa dorsal? Oh, plantar apa dorsal? Yuk. Ayo, kok bingung semuanya? Ada yang jawab nggak? Nih teman-teman kalian yang di sini bingung nih. Ayo, ada yang jawab nggak? Ayo, kok mati? Ya, benar. Kalau ini kemana? Ini. Lihat di gambar, coba. Udah bisa jawab? Ini kemana nih? Ke atas nih. Dorsofleksi, Pak. Ya, Dorsofleksi. dorsofleksi. Yang lain bener nggak? Benar, Pak. Bener. Dorsal ya. Jadi, ya ibaratnya kalau ngapalin, yang hitam itu dorsal, yang ini plantar. Seperti halnya tangan. Dorsi, plantar. Palmar, plantar. Bedain. Plantar, palmar. Itu. Oke. Jadi ini ke arah mana nih? Plantar ya, ke plantarisnya. Nah, jadi ke bawah. Biasanya full. Sakit enggak gitu? Enggak. Terus ke atas sakit enggak? Nah, kemudian ini apa tadi? Nah, inversi ya. Kemudian ke sini eversi. Nah, kalau eversi yang medial sakit. Kalau ke ini yang lateralnya sakit. Inversi ya, ingat-ingat. Oke. Jadi ketika dia bergerak, biasanya ada sakit. Sakitnya tertentu. Misalkan dia di ujung sini nggak sakit, tapi ketika bergerak ada sakit. Nah, itu tujuannya si increase pain free. Termasuk nanti ada treatmentnya si active room. Nah, oke, kita lanjutkan ke treatmentnya. Ke limit dulu. Limit dulu tujuannya muscular inhibisinya ya. Nanti sambil praktek ada ininya, inhibisinya. Kemudian treatmentnya rise. Kuncinya rise. Terserah nanti mau pakai Police, mau pakai yang lain, bebas. Nah, kemudian modalitinya, nah itu tadi. Bisa juga pakai TENS, electrical stimulation. Kemudian ultrasound, ya. Kemudian, nah, terus proteksinya, perform injury-nya pakai apa? Pakai tapping bisa, pakai wrap, ankle wrap ya. Ankle wrap itu hampir sama kayak ankle brace. Saya lupa. Nah, kalau ini mungkin dah biasa lah ya kalian ya. Ini tapping ya. Ini namanya elastic tapping. Karena lentur ya, dia lebih fleksibel. Kalau yang ini sama tape. Ini ada juga yang putih. Ya. Jadi yang putih ini rigid tape. Jadi dia lebih rigid, lebih kaku. Jadi dia mengunci ininya. Jadi dia mengunci. Jadi kalau misalkan kita di lapangan nggak ada brace itu yang kayak deker gitu. Nah, jadi dia dikunci biasanya. Itu nggak ada, ya kita nggak perlu. Jadi
mau gimana? Ya mau nggak mau kita pakai tapping. Pakainya tapping yang keras, yang rigid tape. Nah, jadi nanti kita kunci. Jadi supaya dia nggak bergerak, nggak berpindah-pindah. Kemudian aktif ROM. Nah, in all planes. Jadi in all planes itu apa? Di semua lini. Misalkan kita pindah sini, geser ke atas, ke bawah, ke dorsal pelantarnya, inversinya apa sakit, inversinya sakit enggak. Nah, jadi semua sisi kita harus latih. Latihan yang paling gampang untuk cedera ankle, yang paling gampang kita ingat, nah, ABC exercise namanya. ABC exercise itu apa? Alfabet. Jadi membentuk huruf. Coba Nabil bikin huruf A pakai kaki. Di sini Ras, di samping sini coba. Boxing. Nah, jadi coba Bil bikin huruf A. Nah, ambil ini huruf apa itu? A, kan garis. Ya. Terus B. Ya. Nah, C. Nah, D. Nah, E. F. Ini satu lagi tuh. G. G. H. I coba, I paling gampang. J. Nah, K. L. M. N. O. Nah, P. Q. R. S. T. U. P. Ya. B. Ya. X. Y. Z. Nah, jadi yang paling simpel adalah gerakan ini. Gerakan ini hampir semua room bergerak. Jadi entah hari ini dari sini, entah dia ke sini, entah dia ke sini. Jadi nggak ke satu sisi doang. Misalkan ke dorsalnya atau ke inversi-inversinya. Tapi dia bakal ke semua sisi. Misalkan kayak tadi. Oh aja dia udah berkeliling, rotate, dia sirkular. Nah, jadi nggak perlu kita latihan buat circle, gitu nggak usah. Nah ini. Terus kita juga bisa juga kalau misalkan ada bengkak, swelling, dan di sini ada bengkak, kita bisa juga ankle pump. Jadi kita berikan ankle pumping. Nah, gitu. Kalau ada bengkak, ankle pumping. Dosisnya bagaimana? Dosis ankle pumping terserah kalian, bebas. Misalkan 10 kali. Oke, istirahat. Setelah istirahat, hitung berapa detik, misalkan 30 detik. Istirahat, ulang lagi. Nah, 10 kali. Anggap udah 10 kali ya. Oke, stop. 30 detik lagi. Ulang 3 kali. Stop. Nah, misalkan udah 10 kali. Nah, itu misalkan dibikin satu set. Nah, satu set 3 gerakan. Misalnya bebas, bisa 1 menit, bisa 30 detik. Kemudian, gentle isometric strengthening. Nah, isometric strengthening-nya gimana? Dengan cara kita yang nahan. Nah, jadi kita nahan si kakinya. Jadi dia nggak boleh bergerak. Jadi si Nabilnya strengthening. Jadi Nabilnya dorong ke saya. Nah, bisa juga gerakannya misalkan kita jadinya berat nih, nggak kuat, kita kecil. Bisa juga kita pegang begini, Nabil suruh dorong tapi nggak boleh sampai bergerak posisinya. Nah, jadi isometrik, lembut ya. Namanya juga gentle. Oke, relax. Nah,
Injek lagi, Bil. Tekan ke bawah. Nah, relax lagi. Injek lagi, Bil. Tekan, relax. Nah, dosisnya sama. Misalkan bisa diulang 10 kali. Ya. Misalkan ganti ke dorsalnya. Dorong ke atas, Bil. Nah, naik, Bil. Nah, oke. Nah, oke. Stop. Nah, jadi yang ini bisa isometrik, ya, bisa isotonik. Isotonik bisa bergerak. Misalkan coba Bil ke atas, Bil, pelan. Naik, 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 naik. Nah, pelan. Bisa bertahap. Oke. Kemudian begin non bearing. Jadi bisa juga kita mulai nggak pakai ini kaki. Jadi bisa pakai duduk, ya. Nah, kemudian fase 2. Kita naik tingkat nih, udah kita 1 minggu atau 2 minggu. Nah, jadi targetnya tetap sama. Tujuannya kan free pain ROM-nya. Jadi ketika bergerak dia nggak ada sakit. Karena ankle itu ibaratnya cedera yang paling simple, tapi kadang sembuhnya lama. Bener nggak, Bil? Kamu sakit sudah berbulan-bulan sakitnya simple tapi lama. Gitu. Mungkin ada yang pernah juga kalau kalian di sini. Kemudian progressive weight bearing. Nah, seperti tadi yang pakai timbangan. Jadi weight bearingnya naik bertahap. Misalkan naiknya 10 kilo, naik lagi 20 kilo, naik lagi 30 kilo sampai 3 minggu ketiga. Kemudian begin proprioceptive training. Nah, proprioceptive trainingnya kita mulai di fase ini. Kemudian sama kita melatih gait analisisnya. Kita latih pasien jalan, sampai jalan ya di fase ini. Kemudian treatment apa? Hampir sama. Di fase 1 kita lanjutin, nggak boleh berhenti. Kemudian stretching not weight bearing. Nah, stretching non weight bearing itu bagaimana? Ya seperti tidur tadi. Jadi dia tidur tadi, kita stretching. Tidur, Bil. Jadi biasanya ketika dia cedera, dia kan tetap aktif mau nggak mau. Jadi biasanya Achillesnya ini tight, tegang. Nah, kita bisa juga. Jadi non weight bearing nggak pakai beban, kita yang bergerakin. Nah, gini ke atas. Orang begini. Nah. Oke. Jadi pemanasannya, warming up-nya, stretching, non weight bearing. Kemudian bisa juga pakai weight bearing position. Caranya bagaimana? Berdiri, Bil. Iya. Jadi begini. Yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya begini. Harusnya ada board ya, board khusus buat ankle. Nah, maju lagi, Bil. Ini yang maju lagi. Nah, oke. Badannya tegak. Dorong ke depan. Berasa banget. Mundur lagi. Maju lagi. Mundur dikit lah biar kelihatan posisi ngambilnya. Nah, ini naikin dikit aja. Mundur lagi, ya. Maju lagi. Nah, Nabil maju dikit gini aja berasa. Ya. Kalau ini otot apa kira-kira? Gastroknya. Oke.
Ada yang kenapa kram? Enggak. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Yang satunya apa? Selain gastroc di situ. Soleus. Caranya bagaimana stretchingnya? Ya, coba. Yuk. Versi. Soleus berasa? Sebelah sebelah stop. Oke, coba sedikit fleksi. Ininya. Tetap gitu. Tetap nggak begini, tapi nggak perlu begini. Tapi fleksinya, kalau ininya di fleksi. Badannya maju. Beda nggak? Ya? Nggak berasa sama sekali. Sama sekali. Oke. Coba sekarang lurus begini, tekuk dikit ke depan. Enggak ya? Berasa. Di mananya? Soleus ya? Gastroknya? Apa soleus? Iya. Jadi kalau soleus ya semi fleksi ya. Makanya kadang nggak berasa si soleus itu. Karena lebih berasa si gastrok. Jadi berasa ya. Begini aja berasa. Ini tekan begini. Jadi soleus itu ada di sekeliling ini. Oke. Kemudian strengthening. Kita mulai strengtheningnya dengan naik bel. Nggak ada teraben Pak ya? Gimana? Ya. Nah, karena kayak gitu. Jadi nggak konsisten. Karena begini makin. Iya, yang pertama itu Nasi Nabil tuh curhat ya. Dia itu pernah pakai itu, cuman nggak konsisten. Kenapa? Karena pasti ribet. Bapak Godan. Ya ada yang kayak gini. Oh ini. Terus kan ada juga yang sirkuler yang ini. Cara pakainya ini, bersama kayak towel. Perbedaannya ini yang fleksibel. Jadi yang pertama ada strengthening gini. Yang depan diikat dulu, tekannya jaga. Kemudian kita bisa megangin atau si pasien sendiri yang megangin. Oke. Yang pertama ke arah pelantar. Nah, dosisnya berapa? Sama, bebas. Misalkan 10 kali 3 seri. Nah, jadi 10 kali istirahat, diulang sampai 3. Nah, kemudian 4 sisi. Itu, forpen, ankle, traben. 4 sisi. Sisinya kemana aja? Ini sisi lateralnya. Lateral, coba bawa ke dalam, B. Kalau ini, kalau kita dari sisi lateral, nguatin yang mana kira-kira? Ayo, nguatin yang mana? Dari sisi medial, Pak. Medial. Medial. Benar? Ya, benar. Jadi, nguatin yang medialnya. Oke, tarik lagi, Bil. Tarik lagi. Nyeri. Iya. Nah, mundur lagi. Berasanya pas masuk apa keluar? Masuk. Keluar lagi. Masuk lagi. Keluar. Masuk lagi. Keluar. Nah. Oke, sekarang kita coba yang ke sisi lateralnya.
Lebih. Beda nggak? Beda. Beda. Perbedaannya Jadi apa? berasa di Kram. 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 Masih? Nampilnya malu ini. Nah, berbeda kan ketika kamu rasain sisi medial dan lateral tadi. Kenapa? Karena si Nabil ini mengalami cedera yang medial. Jadi dia mengalami kelemahan otot gastroknya yang medial. Terus, emang bisa Pak begitu? Nah, jadi prinsip cedera itu pasti setiap otot yang mengalami cedera itu dia akan mengalami kelemahan. Prinsipnya hampir sama seperti yang kemarin kita yang sering pertama isometrik, kemudian isotonik, ya kan? Isotoniknya apa? Yang pertama eksentrik dulu, eksentrik konsentrik. Nah, kalau ini nggak apa-apa karena dia bukan ototnya, jadi kita perlu penguatan aja, strengthening. Nah, pasti beda. Kemudian tadi yang pertama pelantar, terus sisi medial, kemudian lateral, yang terakhir arah dorsalnya. Oke. Kemudian toe step. Toe step bagaimana toe step nih? Berdiri Bill. Kita pakai ini aja. Teras. Nah, tarik ya. Nah, ini namanya toe step. Ya, iya. Jadi dia memperbaiki si arkus juga, sama buat strengthening. Secara nggak langsung, secara langsung kakinya bakal bergerak semuanya. Karena tujuannya itu apa? Untuk stability ankle. Jadi dia nggak bergerak dan nggak bearing jadinya, walaupun dia berdiri. Jadi dia hanya menggunakan ini, sekaligus core training. Core training, lupa core training, ya. Core training buat si telapaknya, si plantarisnya. Ada yang mau nanya mungkin? Kayak gue besok tiap hari di Terutama mungkin yang flat foot ya. ini sih gara-gara semuanya Ya. Jadi yang flat foot itu pasti sering, apalagi ligamennya lemah, ototnya lemah, dia bakal kakinya flat. Atau mungkin yang sering nyeker, kemana-mana nggak pakai sendal, itu flat foot. Kemudian heel and to rise. Yang pertama itu ya, itu ini foot intrinsic toe press ya. Kemudian kalau nggak pakai tisu. Nah, jadi hampir sama pakai ini. Kan kalau ini dia jangkat. Nah, itu. Kalau toe crunches foot intrinsicnya. Kemudian bisa pakai tisu atau kelereng. Jadi kelerengnya dijepit pakai kaki. Ya. Jadi mindahin kelereng, kelerengnya dipindah. Kadang itu cuma bermain, tapi kan ini exercise. Jadi exercise itu bisa simple, nggak usah dibikin ribet. Kemudian heel and to rise. Nah, gitu. Kemudian bisa pakai yang board yang segitiga. Mungkin kalau biasanya itu di pediatris malah ada ya. Karena buat pasien anak. Cuman kadang di sport juga perlu. Karena buat apa? Buat stretching si gastrok tadi. Selain itu buat exercise. Itu harus nih. Karena apa? Gastrok soleusnya tadi lemah. Terutama yang medial. Kan ketika ini lurus,
Ini ya, saya tambahin di sini. Kita harus juga masuk. Nah, dan keluar juga. Nah. Kalau bisa cobain semuanya. Praktek berdiri. Ayo. Ayo, semuanya boleh berdiri. Coba di rumah. Nah, di rise. Jadi kakinya dibuka, dibedain, bisa juga di ini, ya. Bisa ya. Ya. Kalau ini namanya eksorotasi. Ya. Bingung, ntar bingung lagi nih, gerakan lain lagi. Ini endorotasi. Bingung, ya. Ini karena muternya ke dalam, jadi pakainya ini ke dalam. Ini eksorotasi. Oke. Kemudian pertama adalah lurus dulu. Bisa juga angkat, coba. Ayo, 10 kali. Ada yang kuat nggak? Semuanya praktek. Saya liatin satu-satu. Ayo, berdiri. Ayo. Berdiri 10 kali. 10 kali aja. Udah? Kalau udah, ayo. 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 Ada yang goyang nggak? Ayo. Yang goyang siapa? Atau nggak goyang sama sekali? Bisa naik 10 kali siapa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Saya lihatin satu-satu. Ya. Ada yang nggak goyang? Ini yang berlima, lainnya goyang. Pikir goyang. Yang di rumah siapa yang nggak goyang? Angkat tangan. Hand raise. Ayo. Ayo. Kalau enggak, komen deh, komen. Saya Pak, gitu. Enggak goyang. Coba. Ini goyang semua. Saya liatin satu-satu nih. Ini praktik paling simpel loh. Ibaratnya heel raise. Oke. Jadi kalau bisa praktek, terutama dikuatin. Terus kira-kira kenapa di antara di sini ada 5 orang teman kalian ya? Yang paling kuat cuma satu, si Golda. Kenapa? Maksudnya lebih agresif daripada Nah, jadi benar. Jadi salah satunya adalah karena si Golda ini olahraganya apa? Basket. Nah, pertama basket. Basket itu agility. Ya, agility-nya dilatih banget. Jadi agility itu kiri kanannya terus masuk otot-otot kecil, termasuk gerakan yang kemarin kita penguatan hamstring, dia bisa. Nah, karena apa? Dia nguatin secara nggak langsung penguatan. Nah, itu tujuan olahraga. Ya, tujuan olahraga itu nguatin otot-ototnya. Nah, kemudian ini trampolin.
Trampolin. Kalau misalkan nggak ada trampolin, pakai apa? Bisa juga pakai bosu. Atau pakai ini. Apa ini namanya? Yang ini, yang saya injak. Ada yang bisa jawab nggak? Bubble board. Bubble board. Benar. Nah. Jadi bisa juga pakai bubble board. Satu kaki. Jadi step by stepnya bisa juga berdiri. Si Nabil berdiri di sini dulu. Berdiri satu kaki dulu di balik ini, di baliknya ini. Coba berdiri. Yap. Bisa. Hitung 30 detik sampai 1 menit ya. Ya. Itu udah lama, itu lumayan lama. Itu contohnya. Kita contohkan aja, kalau dipraktekin terlalu lama. Ganti satunya coba. Oh, kayak kan. Nah. Karena gue sempat ya. Ayo. Nah. Oke. Nah. Oke, turun. Sebelum naik ke level ini, dia harus ke level yang paling mudah. Paling mudahnya apa? Berdiri satu kaki. Jadi nggak perlu pakai apa-apa atau bisa pakai handuk tadi. Nah, kalau udah nggak goyang, baru naik level. Naik level begini. Jadi kayak ini goyang-goyang. Nah, percuma kalau kita belum latihannya udah goyang-goyang, karena di sini aja kita belum aktifin. Jadi kalau udah aktifin, dia udah nggak goyang, misalkan udah mulai tegak banget, nggak ada goyang sama sekali, baru naik level. Naik levelnya bosu yang begini dulu. Nah, ntar kalau ini udah enak, bagaimana? Kita balik. Karena apa? Yang ini lebih susah. Bayangin. Level ini, tiba-tiba Nabil suruh naik, bisa-bisa jatuh. Ya. Malah yang ada, kita ngasih pasien cedera lagi. Ya. Jadi setelah tahap ini, baru kita ngasih ini. Nah. Oke. Nah. Ya. Coba, boleh. Sedikit biar ya. Jadi otot stability-nya belum kuat. Nah, apalagi yang sebelah kanan, karena sebelah kanan tadi dia lebih goyang. Jadi dia harus lulus si kelas ini ibaratnya. Gitu. Jadi sebelum naik level tadi, naik level ini. Nah, kemudian bisa juga pakai ini. Hampir sama kayak itu tadi, cuman dia lebih enak. Kita bisa lebih ini. Nah, kita bisa lebih ini. Jadi nggak goyang banget kayak itu. Coba Bil. Nah, udah bisa ngerasain. Ya, jadi levelnya lebih beda dengan ini kan. Kamu bisa ngontrol. Ini tujuan dari si proprioceptif. Nah, proprioceptive training itu kayak gini. Jadi kita ngelatih bagaimana kita ngontrol pikiran kita sama otot. Harus koneksinya. Nah. Oke. Oke, guys. Cukup. Sekarang jangan lupa dilatih kiri kanannya ya. Jadi jangan terfokus ke sisi yang sakit. Jadi kita ngelatih yang sakit, saatnya lupa. Oke, cukup Bil. Kemudian quarter squat. Quarter squat itu apa ya? Quarter squat itu squat, tapi hampir sama kayak gerakan kemarin, tapi dia cuman sedikit. Jadi nggak sampai setengah. Karena kalau seperti ini udah half. Apalagi segini, ya. Ya, coba. Nah. Ayo. Naik.
Nah. Tuh. Lihat ya. Nabil masih kelihatan kakinya masih suka ngangkat. Nah, ini baru half. Nah, jadi tujuannya ini supaya apa? Supaya balance-nya si kakinya. Nah. Coba, ada yang mau coba? Coba yang di rumah cobain, saya liatin. Ayo. Praktek, harus praktek. Harus praktek, kalian nggak praktek nggak ngerti. Coba. Coba. Kurang turun dikit. Nah, itu kan tuh. Coba kalian praktek, kalian bener nggak kira-kira gerakannya sambil saya ini? Ayo, biar ngerasain. Oh, ternyata latihan ini bener juga ya, rasanya seperti ini. Nah. Rasa ya, jangan terlalu bawah. Jadi setengahnya aja. Nah, seperti Nabil. Nah, segitu tuh. Nah, cuma segitu nggak sampai bawah, nggak perlu sampai bawah. Yang penting bagaimana si jari kaki ini nggak naik ke atas. Ayo. Kira-kira kaki kalian naik ke atas nggak? Semuanya praktek biar ngerti. Ininya terlalu ini. Nah, jadi jangan terlalu begini ya. Jadi kalau perlu ini tetap lurus. Nah, jadi ini aja nih. Nah, jadi nggak perlu sampai begini, ya. Yang praktek pasti bisa ngerasain. Kalau nggak praktek, kalian nggak bakal ngerti. Gitu. Nah. Tuh, salah satu syarat-syaratnya seperti yang ditunjukin Pak Rija. Itu nah, ngadep sana nih. Ngadep sana. Nah, oke. Bisa juga pakai gagang sapu. Nah, seperti itu. Jadi ininya lebih lurus punggungnya. Iya, jadi lebih lurus. Salah satu ininya lebih lurus. Mungkin yang di rumah bisa ambil gagang sapu atau apa, coba. Harus praktek, ayo. Jangan dong. Ya. Ini ada yang praktek lagi nih. Ada yang di rumah praktek. Nah, betul begitu. Si siapa nih? Dia ya. Nah. Tapi enggak. Si Alif coba dari samping. Nah, ngadepnya samping gitu. Nah, samping begitu. Nah, begitu. Nah, coba turun. Saya mau jongkok. Gak apa-apa. Ayo. Nah, naik. Turun lagi. Naik. Turun lagi. Up, naik. Nah, sekali lagi. Naik. Gimana rasanya? Coba. Bisa komen? Ayo. Gimana, Lip? Saya kok ngerasa biasa aja, Pak. Biasa aja. Iya, biasa aja. Telapaknya ngerasa naik atau ini goyang-goyang? Enggak. Enggak. Ayo.
Ada segitu. Iya, iya. Ayo. Yang lain coba. Dia bisa dikoreksi. Nah. Ini kok gelap ya? Gelap bukan sih dia? Dia terlalu putih banget. Kok gelap nih bro? Apa nih? Kameranya. Bro, tolong pin parasnya bro. Ayo. Udah. Ya. Udah. Rasanya biasa ya? Berarti mungkin ada gerakan yang mungkin gerakannya udah cukup bagus ya. Jadi nggak terlalu mundur atau nggak terlalu maju nih. Karena ada juga yang biasanya dia terlalu maju, yang terlalu begini atau terlalu gini, jadi kakinya naik. Ini saya contoh gini. Nah, jadi kakinya naik, kayak gini. Terus kalau dia biasa aja ya, kayak saya pun nah gini, ya biasa gitu. Karena mungkin bagi yang orang yang biasa jongkok, kayak jongkok begini aja, itu biasa. Cuman bagi beberapa orang ada yang juga yang nggak bisa jongkok, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, joint mobilization-nya hampir sama kita tadi ya. Itu plantar flexion, proprioceptive training tadi, dorsiflexion. Nah, itu wobble board. Ya. Kemudian single leg hampir sama kayak tadi ya, single leg tadi, single leg stand. Jadi single leg stand itu berdiri satu kaki begini tadi. Ya. Kemudian rocker board hampir sama pakai board semua. Kalau wobble board ini wobble board seperti ini. Ini namanya wobble board. Bapak terusin aja. Jadi ini wobble board ya. Jadi ini salah satu levelnya juga sudah begini. Ini terlalu keras Pak Ija nih. Tapi garis-garisnya pakai apa? Harusnya ada colokan sendiri. Nggak bisa juga. Iya, Pak. Itunya kecil banget. soalnya. Jadi kalau dia terlalu begini, terlalu enak bagi yang rapi. Ya, jadi nggak terlalu bergoyang banget, terlalu stabil. Iya, jadi yang panjang pun dia bakal terlalu stabil karena dia terlalu tinggi. Jadi ini dia nggak gampang goyang. Jadi juga dibalik sama. Dia nggak goyang ini benar-benar ini karena disangga sama si kiri kanan. Ini kurang kempes. Ya. Pak, ini doang. Oke. Kemudian bersepeda. Kalau sepeda pasang jok di yang paling rendah. Kenapa? Coba Bil. Kalau gini kerendahan ya. Mungkin satu deh. Gue baru tahu ini bisa diiris. Tinggal di dua ya, Mas. Bener Bang. Iya, nggak tahu. Nah, naik gue coba. Ya elah. Nah. Tujuannya kenapa pendek? Ini untuk mobility si ankle. Nah, ankle-nya bergerak. Jadi bersepeda ini merupakan salah satu olahraga paling safe buat orang yang punya cedera ankle dan lutut. Misalkan orang tua, orang obes coba disuruh lari, yang ada malah sakit, cedera lutut sama ankle-nya. Gitu. Oke, cukup Bil. Tambahan sedikit boleh? Tapi posisi tadi itu nggak bagus untuk nggak usah ke sini guys.
Tapi untuk yang posisi tadi itu nggak baik untuk orang-orang yang ada gangguan di lutut ya. Jadi itu catatannya. Jadi kalau misalnya kita mau rehab ankle dan menggunakan sepeda gitu untuk melatih mobility-nya, tolong dipastikan lututnya nggak ada problem. Kalau misalnya ada problem, itu malah bisa membebani lututnya. Karena sudutnya itu ada sudut lancip di sana. Karena ada sudut lancip di ada fleksi yang terlalu besar, lebih dari 90 derajat, itu akan membebani lututnya. Apalagi kalau misalnya pasiennya OA-genu. Kalau OA-genu itu sampai 90 derajat aja nggak boleh. Jadi posisi tadi tidak berlaku absolut. Oke. Itu aja tambahan. Terima kasih. Jadi, ya kita aja tambah tadi, ya kita jadi catatan, ya. Jadi semuanya kalau bisa di screening, nggak usah ditekan sini. Oke, kemudian, kemudian naiknya lanjutnya ke modalitas. Nah, modalitasnya kayak tadi, bisa juga pakai ini ya Bapak. Bisa juga pakai apa? Yang tadi TENS, ultrasound, ya. Kemudian boleh juga jogging, loh. Kok jogging boleh? Tapi di air, ya. Terus ada catatannya, jika memungkinkan, ya. Itu ada tulisannya, if available. Jika memungkinkan, boleh. Kalau misalkan nggak memungkinkan, jangan di ini, ya. Kalian masuk situ. Oke. Nah, ini goal yang terakhir. Goalnya adalah progressive strengthening. Programnya sama, hampir sama seperti yang tadi. Cuman ini lebih ke naik level, ada yang menggunakan mesin, ada yang treadmill. Misalkan cederanya udah saat hilang, misalkan nyerinya udah hilang, kaget di sini ya. Di sini nggak ada nyeri, ROM-nya udah bagus. Ya. Jadi mulai treadmill. Treadmill dimulai dari jalan kaki. Ya, jalan kaki dulu yang paling ringan. Karena di fase 2 tadi kita udah melatih dia jalan kaki, melatih gait-nya supaya dia nggak antaji gait, ini nggak pincang. Ya. Jadi ketika di fase 2 dia masih pincang, misalkan dia masih gini-gini, masih sakit, nggak bisa naik ke fase 3. Dia harus tetap di fase 2. Nah, di fase 3 ini goalnya semuanya progres. Nah, jadi strengthening-nya bagus, proprioceptifnya kita berdiri satu kaki ini udah nggak goyang-goyang banget, udah harus benar-benar stabil. Terus misalkan dia jongkok tadi udah nggak ada nyeri, nah itu baru boleh naik. Kemudian increase endurance. Endurance-nya naik. Nah, endurance itu daya tahan. Jadi di fase 2 itu pasien kita latih jalan kaki tadi. Nah, di fase 3 ini gerakannya lebih berat. Misalkan treadmill sampai jogging. Apalagi kalau perlu incline. Jadi misalkan treadmill-nya bisa naik sampai begini, misalkan 15 derajat, itu aja udah lumayan 15 derajat. Jadi kalau misalkan dia bisa sampai incline, kayak misalkan daki gitu, atau mungkin naik bukit, jalan di bukit, itu udah bagus gitu. Karena nanti ankle-nya pun dia bakal terlalu begini nih. Kalau biasa kan nggak terlalu sampai over gini kan, dorsifleksi kan. Jadi mobility-nya harus dinaikkan. Kemudian increase eccentric. Nah, ini eccentric-nya programnya dinaikkan. Jadi yang tadinya isometrik, termasuk proprioceptor kan banyak kan isometrik. Sekarang namanya eccentric. Contohnya leg press. Nah, leg press itu di sini nggak ada ya, dia di sini ada di gymnasium itu. Nah, katanya yang begini-gini, gym fitness. Jadi katanya yang seperti begini ini, oke, yang leg press ya. Terus yang di ini kan,
tujuannya pertama eccentric ya. Eccentric bagaimana sih langkah ini? Jadi ketika seperti si Faras tadi, si Faras Nabil injak apa? Injak ini, coba jalan lagi nih. Yang terentang lagi. Di sini bisa lihat. Oh, itu biar kontrol ya. Terentang, duduk. Misalkan simulak presnya ya. Ini misalnya simulak presnya ya. Oke, misalkan ini simulak presnya injek wheel. Naik. Injek. Naik. Injek. Nah, ini masih setonik yang bahkan bisa jadi konsentrik. Karena tujuannya adalah eccentric. Gimana eccentric? Jadi ketika ngambil injak, ini cepat, naiknya pelan, naiknya sepelan mungkin. Nah, naiknya sepelan mungkin. Nah, kira-kira yang eccentric mana? Ada yang bisa jawab? Yang naiknya pelan. Yang berasa eccentric apa? Kan leg press, kan di leg press kan? Kan nggak bisa eccentric. Tahu nggak mereka? Jadi lagi. Tahu. Jadi di rumah, ayo eccentric yang leg ini yang berasa apa? Ayo. Gimana, Pak? Kenapa sih nggak pegang-pegang? Ayo. Kira-kira yang berasa apa nih? Rambutnya steril. Naiknya cepet. Naiknya cepet lambat nggak? Naiknya pelan, turunnya cepet. Turunnya cepet ya. Kenapa cepet? Nah, naiknya pelan. Itu gas stroke. Nah, Gastrok. berarti gas stroke ya. Iya. Karena leg press ini tujuannya untuk menguatin gas stroke. Ya. Tibialisnya enggak? Tibialisnya pas Pas naik. pas naik. Pas naik. Kalau misalkan saya pas naiknya lemes, saya lemesin aja deh. Kira-kira otaknya aktif nggak? Enggak. Berarti apakah tibialisnya tetap aktif? Ayo, yang di rumah. Coba langsung. Udah kalau dia lemas. Kalau lemas kan naik. Yang di rumah praktek aja coba, biar ngerti. Betul, lu nggak mau beli. Teman kalian bingung nih. Kira-kira eccentric gerakannya mana? Ayo. Coba kalian gerakin begini, kalian yang di rumah, injek kaki gini ya, sanjuran begitu. Tapi turunnya cepat, naiknya pelan. Ayo, kalau ini apa nih? Kalau ini kira-kira apa nih? Nah, masih cepat nih. Naiknya cepat. Jadi kalau ini tibial ya. Jadi jangan bingung. Kenapa naiknya harus cepat? Jadi berarti si otot yang mau kita kuatin, dia harus posisi kontraksi dulu, baru turunnya pelan. Jadi di eccentric. Karena kalau dia naiknya pelan, dia bakal konsentrik. Begitu. Maka kenapa dia harus cepat, turunnya baru pelan. Jangan bingung ya. Kemudian advanced balance proprioceptive exercise. Nah, advance-nya ya kayak tadi, misalkan pakai ini bubble board. Jadi bubble board ini bisa dipakai buat level sih yang 3 tadi. Contohnya yang gimana? Yang begini tadi. Nah, ini udah level paling tinggi. Yang 1 kaki begini. Nah, termasuk squat pun, kalau misalkan squat kalian bisa 2 kaki begini. Nah, ini nggak gampang.
misalkan begini bahkan bisa goyang-goyang begini. Jadi kalau nggak biasa ya tuh, saya pun masih ada goyang gitu. Ini levelnya udah level 3. Kalau misalkan nggak lulus ini, jangan dipaksa gitu. Karena malah menambah risiko cederanya gitu. Sambil lempar bola boleh. Hampir semua gerakan, misalkan gerakan yang cuma berdiri lempar bola itu boleh. Misalkan berdiri gini lempar bola. Ini satu ya. Dia lebih ke proprioseptif. Nah. Kemudian, nah, jadi hampir sama semuanya di level advance ini dilatih ya, boardnya, semuanya, standingnya dilatih. Termasuk trampolin. Trampolinnya gimana ya? Itu single leg pakai bola tuh. Single leg trampolin, ball catch. Bisa juga pakai ini. Terus bisa juga kalian pindah, bolanya pindah. Kalian pindah ke kiri, ke kanan. Jadi nggak harus lurus di depan. Karena buat proprioseptifnya pindahin, geser. Nah, terus kemudian ada 5 point star nih, gerakan yang paling sering diiniin. 5 point star itu bagaimana? Nah, kalau bisa di sini Pak Rija nih bikin lakban. Oh, di atas ada. Nah itu. Nah, di lab ada ya. Jadi yang mana latihan? Misalkan ambil cederanya gini ya. Jadi kita buat garis yang kayak gini. Jadi pegangnya di depan gini. Nah. Oke. Kemudian belakang. Nah. Y. Itu 3 point kalau Y itu. Jadi kalau Y itu depan, istilah begini, sama belakang. Jadi ini tetap stabil. Ada juga 5 point star, jadi 5, bagi 5 titik bisa. Jadi samping sini, sisi medial ya, yang bingung. Ini ke medial, ini ke lateral. Ini ke medial, ke posterior, ke sisi posterior lateralnya, terus posterior medialnya. Gitu, ya. Jadi semua sisi dilatih, termasuk yang kiri kanan. Kalau bisa yang sehat pun dilatih ya. Gitu. Oke. Selain itu, di game lateral agility walk. Lateral agility walk-nya kayak gimana? Hampir sama kayak yang di handling program kemarin. Jadi misalkan ini kon ya. Kon kita buat kiri kanan. Jaraknya yang jauh ya. Bisa. Ayo. Gak apa-apa segini aja. Oke, latihannya lateral. Kalau bisa lebih jauh lagi supaya kita begini nggak belum dan sampai belum. Oke. Terus bisa juga depan. Turun. Maju lagi. Nah, maju lagi. Turun. Nah, kita turun dia bakal rasain ininya, ekornya buat progresifnya. Kemudian foto. Terus karyoka. Jaga karyoka. Miring. Coba. Belum tahu soalnya. Kayak gimana? Dia nggak tahu. Ini. Depan belakang. Oh kan saya. Ayo, gimana? Cepatnya coba. Benar, Pak. Kalau nggak, geser. Oh iya. Gimana, Pak? Dari sini ke situ. Itu yang satu kiri itu. Nggak mau dipakai. Tapi, Oh iya. ayo. Dari sini ke situ. Ya, terus
Coba sepertinya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Begini nih maksudnya. Ayo. Ini asal sini. Ini aja kalau enggak. Ayo. Udah. Apa lagi? Lagi dong. Coba sama sini ya. Teman-teman kelihatan kan? Lagi. Nah, terus goal terakhirnya, goal keempat, itu return to sport sebenarnya. Jadi kalian udah harus balik ke lapangan, itu progresif. Ya jogging, treatmentnya joggingnya udah naik, semuanya udah harus naik ya, termasuk bosu, five point starnya udah harus makin bagus lagi. Terus single legnya juga harus bagus. Jadi yang tadinya leg press cuma 2 kaki, sekarang jadi single leg. Kemudian plyometricnya yang multi direction, misalnya karyoka tadi harus bisa pindah-pindah, atau yang lari tadi konnya makin banyak, arah iniannya, arah pindahnya harus makin banyak. Oke. Kemudian saya pengen menambahkan gimana cara pasang tapping. Ya. Namanya ngikutin. Nah. Oke. Jadi tapping ini yang jarang banget dilakukan. Mungkin kalau di Google banyak ya. Cuman ini jarang banget dilakuin. Kalau kalian bisa searching, namanya ankle dive. Ankle dive tapping exercise. Jadi ini termasuk salah satu exercise. Ya. Jadi tappingnya bukan yang tapping rigid, ya bukan yang tapping biasa ya, tapi tapping rigid. Kalian boleh praktek yang pakai rigid. Terus mungkin lain waktu kalau ini saya tambah kasih sesi khusus buat belajar tapping nanti buat semuanya. Kayaknya yang di rumah adanya tapping yang ini dong, Pak. Gak apa-apa. Yang begini kan? Iya, Gak apa-apa. Jadi misalkan kalian punya yang ini, gak apa-apa. Ya. Jadi kalau elastik kalau kan Elastik nggak apa-apa. Elastik nggak apa-apa, guys. Elastik nggak apa-apa. Elastik nggak apa-apa. tapi yang benerannya rigid. Yang benerannya rigid. Oh, nggak rigid. Serius, Pak? Aduh. Balik. Nanti kaki sini ya? Iya. Ya, benar. Sini, saya dari sini. Bukan dibilangin dia sama. Oh iya, maaf Pak. Ya, Bil. Dia dulu tapi kecabut dia. Nggak apa-apa, Pak. Oh. Jadi kan belajar ini ya? Iya. Kalau kan gimana temennya? Jadi perbedaannya mungkin ada yang punya yang punya tapping, pinjam. Ada gunting, ada gunting. Paketnya gue berarti ber. Terus gunting. Tadi gunting di mana ya? Ini ada. Dulu 4 semester lu. Perbedaannya bedanya kalau ini kan ada polanya ya. Kalau yang ini yang pertama ini ditarik begini, dia bakal melar.
Nah, kalau ini namanya rigid, dia nggak bakal melar sama sekali. Bahkan ini disobek biasa pun bisa. Kayak ini, kayak Hansaplast atau isolatif. Dia bentuknya lebih kayak Hansaplast ya. Iya. Teksturnya kayak lakban, tapi dia ininya kayak Hansaplast. Ini kayak bahan yang ada di Cikadu. Hansaplast merek ya? Iya ya. Terus parah banget. Ini aja case-nya doang. Gantung Bil. Turun dikit Pak. Jadi ini diukur dulu. Perbedaannya kalau ini, mungkin kalau kalian mungkin rigid tape ya, yang putih tadi. Banyak dijual, bisa beli. Searching rigid tape. Sebenarnya bukan buat diameter ankle-nya ya, ini buat kunciannya. Jadi kalau nanti ini anchor, kalau di yang tapping itu kan anchornya di ujung itu ya. Kalau ini anchornya di ujung-ujung persendian ini. Nah, misalkan ini saya pasangnya di sini. Ada pas lagi Pak. Jam berapa? Satu. Oke. Oh, oke. Wow. Jadi Sini nih kameranya nih. kameranya ke sini. Coba copot aja sih, pegang. Kalau enggak ini kepalanya. Leher. Apanya sih? Jadi begini ya. Begini Bil ya, tahan ya. Jadi posisinya harus 90 derajat. Posisi netralnya. Pasangnya bebas, mau dari sisi medial, sisi lateral boleh. Karena dia nggak bakal ngefek, mau ditarik mau ke radial, mau medial, karena dia rigid. Kelihatan. Susahnya kalau ini terus sekali nempel susah. Oke. Ya. Jadi kalau kalian udah biasa nanti, jadi kalian bakal gampang masangnya. Jadi cukup begini aja udah bisa masangin.
Jadi kalau kalian menyadarin, bentuk tapping ini bentuknya kayak ketupat. Jadi dia ntar bisa tambah lagi ya. Ini masih bisa diterusin lagi. Misalkan dia sampai sini. Jadi kita masangnya pertama ke atas dulu. Ke atas, habis itu ini. Tapi dari sisinya sisi paling luar semua ya. Sisi paling luar, ini sisi paling luar. Jadi ntar bentuknya kita keluar, ini keluar, ini masuk, nambah lagi, ini ntar ditumpuk lagi, masuk lagi, ini naik lagi. Jadi semakin naik, ini semakin naik ke atas. Ngerti? Jadi bentuknya kayak ketupat, emang kayak ini, jadi ketumbuk begini. Jadi ngilangnya di dalam-dalamnya. Kita ini ketumbuk lagi, dia bersilangan lagi, ketumbuk lagi, bersilangan lagi. Ya. Kayak nyaman, benar, nyaman. Cuma kalau nyaman dimasukin, kalau ini ditumpuk. Terakhir. Apalah. Kalau mau nyopot, mandi ya, Bil. Nah, kalau dipaksa, Bulunya botak. yang kalah. Pakai doyok. Doyok. Oke, coba jalan, Bil. Kaku ya? Jadi dia mau dibikin rigid. Tasnya kaku banget. Beda dengan yang elastik. Jadi mau jongkok kayak bagaimanapun nggak bisa. Nah, jadi membuat menjaga si ankle supaya nggak bisa keluar atau ke dalam. Itu dulu. Oke. Mungkin itu dari saya. Ya Pak, dari Bapak aja ini mati. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Siapa mau nanya? Nggak ada? Oke, nggak ada ya? Oke. Ya. Oke, mungkin saya cukup sekian. Saya berikan ke Pak Rizal lagi ya. Oke, assalamualaikum, selamat siang. Jadi ini materi tentang tapping itu pengantar. Jadi untuk berikutnya nanti kita coba bahas secara lebih komprehensif tentang kinesio tapping, rigid tap dan segala macamnya. Itu di pertemuan setelah Bu Ita selesai. Jadi mungkin di bulan Juni minggu kedua gitu ya. Jadi setelah itu nanti baru kita ulas ya. Ini hanya pengantar aja, pengenalan aja. Ternyata ada yang rigid tap karena saya yakin kalian semuanya kan nyiapinnya yang elastik ya. Kinesio tapping yang elastik, jadi bisa lebih aplikatif nantinya. Terus kemudian untuk setelah ini kan ada kardio respirasi ya. Nanti kita mulai kelasnya itu jam 14 aja. Kita bahas satu formulir, terus kemudian kalian tidak mengerjakan langsung formulirnya, tapi saya tugaskan, jadi bisa kalian bawa pulang, terus dikumpulinnya baru besok pagi, gitu ya.
eh, ada beberapa juga yang akan saya bahas berkaitan dengan seismic walking test dan segala macamnya. Oke, kita start jam 2 untuk fisioterapi kardiorespirasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.